Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, harga kebutuhan pokok di berbagai daerah melonjak. Di Pasar Palmerah, Jakarta misalnya, harga telur ayam tembus hingga Rp33.000 per kilogram. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta terpantau mengalami kenaikan. Seperti halnya telur ayam negeri, ini mengalami kenaikan begitu signifikan. Dari harga awalnya yakni Rp25.000 hingga Rp26.000, dan per hari ini naik menjadi Rp30.000 sampai Rp33.000 per kilogramnya. Sementara untuk minyak, segala jenis minyak juga mengalami kenaikan, dimulai dari minyak curah, ini harga awalnya Rp17.000 per kilo, kini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara untuk minyak kita juga mengalami kenaikan, minyak kita yang merupakan disubsidi oleh pemerintah, di mana harga awalnya yakni Rp15.000 per liter, dan kini menjadi Rp18.000 per liter. Sementara untuk beras juga mengalami kenaikan, di antaranya beras jenis premium, harga awalnya yakni Rp13.500, dan kini menjadi Rp13.700 per kilogramnya. Adapun segala jenis kenaikan dimulai dari telur, ini mengalami kenaikan sejak 1 bulan yang lalu, di mana para pedagang mengaku naik karena adanya faktor distribusi yang terhambat serta banyaknya permintaan oleh masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Namun bisa dipastikan dari para pedagang dan juga para pembeli sendiri berharap agar pemerintah bisa turun tangan untuk bisa menstabilkan harga, khususnya di tengah banyaknya permintaan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 hingga 2025. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Selain mendorong kemitraan pelaku UMKM dengan usaha besar, Kementerian UMKM juga tengah mendorong penguatan ekosistem startup di tanah air. Hal ini guna mendorong peningkatan rasio kewirausahaan secara nasional. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan pihaknya akan memperkuat ekosistem startup tanah air. Pasalnya saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah startup terbesar ke-6 di dunia dengan total mencapai 2.558 pada tahun 2023. Melihat potensi besar ini, pemerintah mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam ekosistem digital global. Salah satunya dengan mendukung skema pendanaan tahap awal, insentif pajak hingga pembangunan infrastruktur seperti pusat inovasi dan coworking space. Di mana berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan dibutuhkan pembiayaan mencapai Rp1.519 triliun untuk pengembangan startup di tanah air. Yang dilakukan oleh Kedeputian Kewirausahaan dalam rangka untuk melakukan business matching antara perusahaan-perusahaan startup dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang non pemerintah ya. Nah, ini mau dilakukan business matching. Apa maksudnya business matching? Untuk agar terjadi untuk membuka peluang kepada semua pengusaha-pengusaha UMKM ataupun yang startup untuk bisa mendapatkan kesempatan akses pembiayaan. Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pertemuan antara para investor dengan startup potensial untuk menciptakan solusi bagi kebutuhan pendanaan yang selama ini menjadi hambatan utama.